إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar wa azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liqulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan karunia kepada kita, yang begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid yang mulia ini, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat ma'asalam senantiasa kita sanjungkan kepada pemimpin umat, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, kezaliman, kemusyrikan menuju alam ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ketika kita baca salawat atas Nabi, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Karena salawat Nabi kita ini ada salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan salat, mustahil Allah salat.
Ketika Allah memerintahkan zakat, mustahil Allah zakat. Namun ketika Allah memerintahkan salat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur kemuliaan seseorang dengan pangkat jabatan, kemungkinan besar Fir'aun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Allah tenggelamkan di tengah-tengah laut. Kalaulah kita ukur kemuliaan seseorang dengan harta, kemungkinan besar Qarun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Allah tenggelamkan di perut bumi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya ingin membahas mengenai masalah indahnya halal bihalal. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'min rahimakumullah. Indonesia dengan aneka budaya dan adat istiadat menyebabkan tumbuh berkembangnya berbagai pemahaman, kebiasaan, keyakinan dan kesyukuran di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak di antara budaya tersebut dapat dijadikan untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan ras, suku, dan agama. Di antara sekian banyak budaya tersebut yang sudah tersohor secara nasional adalah kegiatan halal bihalal yang dilakukan setelah berpuasa di bulan Ramadan minggu lalu. Kalau melihat asal muasal dari kata halal bihalal, berasal dari bahasa Arab, walaupun orang Arab tidak mengenal namanya halal bihalal. Kata halal berasal kata halla yahillu halalan, yang artinya singgah, memecahkan, melepaskan, menguraikan dan mengampuni. Dari mana-mana ini dapat kita uraikan menjadi pemahaman yang utuh dan saling berkaitan, yaitu sebagai ajang untuk saling singgah dan menjalin keakraban, memecahkan dan menguraikan masalah bersama, melepas amarah dan kebencian, serta saling mengampuni atau memaafkan kesalahan. Bila kita lihat sejarah muncul istilah halal bihalal sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam sejarah dan makna halal bihalal di koran Media Indonesia pada tahun 2018 tanggal 18 Juni. Beliau mengatakan asal usul halal bihalal itu bermula ketika pemuda Masjid Gede Kauman Jogja kebingungan mencari tema untuk mewadahi dua momen istimewa, Idul Fitri dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi terjadi pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan Ramadan Sayyidul Syahar. Guna merangkum suasana batin itu, salah seorang pengumuman pengusung tema halal bihalal. Momentum Idul Fitri digunakan untuk menggalang persatuan dan persatuan dalam mengisi kemerdekaan. Sejak itulah menurut Nasaruddin Umar, kata halal bihalal menjadi populer dan diterima semua pihak karena pesan universal untuk merekatkan integrasi bangsa. Melalui halal bihalal, bara amarah dan dendam dipadamkan. Di samping itu, warna-warni perbedaan diterima dengan lapang dada. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita melihat berbagai makna dari halal bihalal ini, tentu sangat bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Inti dari acara halal bihalal ini adalah melakukan kegiatan untuk saling memaafkan dan meminta agar menghalalkan segala bentuk kesalahan yang telah diperbuat selama ini. Hal ini sesuai dengan perintah dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim.
Man kana lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi. Artinya, barang siapa yang telah menganiaya kepada orang lain baik dengan cara menghilangkan kehormatan ataupun dengan sesuatu yang lain, maka mintalah halal pada orang tersebut seketika itu. Sebelumnya adanya dinar dan dirham tidak laku lagi. Apabila belum meminta halal sudah mati dan orang yang menganiaya tadi mempunyai amal soleh, maka ambillah amal solehnya sebanding dengan penganiayaan tadi. Dan apabila tidak punya amal soleh, maka amal jelek di orang yang dianiaya akan diberikan pada orang yang menganiaya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut hadis ini ternyata momen halal bihalal setelah Idul Fitri sangat penting untuk kita laksanakan. Secara hablum minallah mungkin telah maksimal kita lakukan selama bulan suci Ramadan melalui ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, membaca istighfar dan kegiatan religi lainnya. Tentu ini semua dapat menambah pahala sekaligus menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan dosa kepada manusia yang terkait hablum minan nas, mesti kita datang berkunjung ke rumahnya atau datang pada acara halal bihalal diadakan oleh instansi atau lembaga tertentu untuk meminta maaf dari hati ke hati. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh indah sekali rasanya bila halal bihalal ini terus diupayakan selama bulan Syawal ini. Di samping kegiatan halal bihalal ini sebagai sarana untuk saling memaafkan, juga mengandung nilai silaturahim yang sangat besar manfaatnya untuk memperoleh kelapangan rezeki dan umur panjang. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sering disampaikan para ulama dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyubsatu alaihi fi rizqihi wa ayyun salahu bi asarihi fal yasil rahimah. Artinya, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungi tali persaudaraan atau silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Berdasarkan penelitian tim analisis Brigham Young University, Kota Amerika Serikat, dipimpin pakar psikolog Ustaz, silaturahim atau hubungan sosial bisa memperpanjang usia hingga 50%. Orang yang bersilaturahim lebih mampu menghadapi stres. Karena itu menjalin silaturahmi sama baiknya dengan menjaga kesehatan, seperti berhenti merokok atau berolahraga. Sedangkan bagi orang yang tidak bersilaturahim atau menutup diri memiliki angka kematian lebih 3 kali dari orang yang bersosialisasi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dapat memotivasi kita untuk melakukan kegiatan halal bihalal selama bulan Syawal ini yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk kebaikan hidup kita dari dunia hingga akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعل أولادنا وأولادهم من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعل أولادنا وأولادهم من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ووضوءنا ودعاءنا وتمم تغفيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.